Baik, karena waktu sudah menunjukkan di pukul 4 ya. Insyaallah acara kita pada sore hari ini akan segera dimulai dan dimohon untuk tidak melakukan hal-hal di luar tata tertib demi kelancaran acara. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di agenda kita pada hari ini, yang insya Allah memberikan kita manfaat dan bisa memberikan kita pelajaran agar bisa menjalankan di bulan puasa Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma, yaitu syafaat agungnya Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini yaitu Ustadz Mujahid Robbani yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati pula pembina kami yaitu Ahmad Sofian. Yang saya hormati juga ustadz-ustadzah, guru-guru, teman-teman semua yang mungkin sudah hadir dalam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta. Sebelumnya izinkan saya sebagai MC membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatil Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat materi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam doa dan penutup, yang ketujuh dokumentasi. Baik, kita langsung masuk ke acara pertama kita, yaitu pembukaan. Kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah ini bisa memberikan kelancaran dari awal sampai akhir agenda nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biridhaillah wa bisyafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita langsung masuk ke acara yang kedua, yaitu tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Reski Adim. Ramadan pada Saudara Reski Adim, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullah khairan kasiran jaza pada saudara Rizky Azim. Mudah-mudahan apa yang saudara bacakan dan yang kita mendengar dan kita yang mendengarkan mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita di akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pembina kami, yaitu Kak Ahmad Sofyan. Dan mohon maaf, beliau sekarang lagi dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk join Zoom, tapi sudah kami siapkan video yang akan kami tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan senantiasa syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bersama-sama bisa bersilaturahim kembali, bisa berkumpul dan bermuazaah walaupun dalam online, dalam agenda tarhib Ramadan pada sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqomah. Semoga kita juga termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mengawali sambutan pada sore hari ini, saya pantun dulu sedikit. Kota suci bernama Mekah, tempat haji umat muslim sedunia yang penuh berkah. Ramadan ini semakin berkah ketika bisa berkumpul dengan keluarga LDK Fadilah. Semoga perkumpulan kita atau berkumpulnya kita di LDK Fadilah ini membawa berkah buat kita semua dan juga bisa menambah keimanan kita, ya, seperti yang tadi sudah ditemakan di dalam tarhib Ramadan pada sore hari ini, yaitu kuatkan iman untuk bisa menggapai maghfirah, ya, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga adik-adik yang hadir pada hari ini, kemudian juga seluruh keluarga besar LDK Fadilah yang hadir pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik,
Pertama-tama yang saya hormati ya pembicara pada Takhib Ramadan ini yaitu Kak Mujahid ya selaku pembicara dan juga pembimbing mentor Ikhwan di LDK Fadilah. Kemudian juga kakak-kakak DPF yang hadir pada sore hari ini ya dan juga adik-adik dari DPH serta pengurus sekalian ya dan anggota LDK Fadilah secara keseluruhan. Ya, semoga kehadiran kalian pada sore hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tidak berpanjang kalam ya. Sesungguhnya Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Maka raihlah kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, tingkatkan juga keimanan-keimanan kita, tingkatkan ibadah kita. Semoga di Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang menyatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu ya kutiba alaikumusiyam akhirul hayah. Nah, hai orang-orang yang beriman, ya diwajibkan atas kamu berpuasa, ya. Maka yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman serta mempunyai iman yang kuat untuk bisa menjalankan puasa penuh, ya, melaksanakan kebaikan-kebaikan, meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang Allah panggil tadi. Yang hasilnya adalah mencetak generasi-generasi atau orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa. Kalau orang yang muttaqin sudah pasti Allah jaminkan surga untuk orang-orang bertakwa tadi. Maka semoga kita termasuk ke dalam sebutan Allah tadi, yaitu orang-orang muttaqin. Ya, mungkin itu saja pesan dari saya untuk meningkatkan takwa, meningkatkan ibadah kita, kemudian meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, ya, dan jadikan wadah LDK Fadilah ini menjadi wadah-wadah kebaikan, menjadikan sarana-sarana untuk menggapai ridwan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir ya, sebuah pantun, kapal berlayar di tengah lautan. Hujan badai bukan hambatan. Mohon maaf ya jika saya banyak salah, mohon dibukakan pintu maaf. Mari sambut Ramadan yang penuh dengan berkah dan sukacita. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran jaza. Sudah kita dengarkan sambutan dari pembina kami. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak berlama-lama kita masuk ke acara inti kita, yaitu materi akan disampaikan oleh Ustadz Mujahid Robani. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas, Ustadz. Jelas ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Wa qala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya mohon izin panitia untuk share PowerPoint yang sudah saya siapkan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah berikan kita kesempatan di antara penghujung bulan Sya'ban ini. Allah masih berikan kita kesempatan untuk beramal kebaikan, terutama dalam hal ini adalah mempersiapkan bekal menghadapi bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan kita anggap sebagai tamu yang sangat spesial, tamu yang suci. Ya. Oleh karenanya sebagaimana tamu, kita sebagai tuan rumah harus menyambutnya dengan gembira, ya, dengan penuh senyuman, dengan penuh persiapan, dengan penuh bekal yang terbaik, ya, sehingga ketika kita menjamu bulan suci Ramadan kita dapat memberikan yang terbaik, gitu ya. Tentunya dalam hal ini kita sebagai seorang yang beriman merasa terpanggil dengan panggilan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan pula kepada umat atau golongan-golongan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karenanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih gerakkan hati-hati kita, ya, karena yakinlah teman-teman semua bahwasanya adanya kita di sini bukanlah suatu kebetulan, bukanlah suatu keinginan kita semata, tapi semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita penjagaan, ya. Allah ingin memastikan bahwa kita itu benar-benar siap menghadapi bulan suci Ramadan, sehingga kita digerakkan. Mungkin boleh jadi di antara kita ada yang berpikiran kayaknya mendingan gue tidur aja, gitu ya. Kayaknya mendingan gue main game aja, atau kayaknya gue mendingan nonton film aja, dan sebagainya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di sore hari ini, gitu ya. Tapi alhamdulillah segala puji bagi Allah, Allah masih berikan kita hati yang kemudian ingin haus dalam rangka kita meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, tak lupa kita sampaikan salawat dan salam pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya yang insya Allah selalu senantiasa menjalankan amal-amal perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Semoga Allah berikan kita syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, para hadirin semuanya, kawan-kawan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemuliaan, diberikan keistiqomahan, dan kemudian disampaikan umurnya agar kita menjumpai bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini, izinkan saya membagikan share sebuah penyampaian terkait dengan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat spesial, sangat mulia, sehingga kita bahkan diberikan begitu banyak keutamaan dan kemuliaan, gitu ya. Maka agar kita tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, maka kita harus menyiapkan bekal yang terbaik. Dalam hal ini diberikan oleh panitia tema yaitu meningkatkan iman, menggapai maghfirah di bulan suci Ramadan. Tolong di next PowerPoint-nya. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada bagaimana cara kita menggapai maghfirah di bulan suci Ramadan, ada baiknya kita mengkaji ulang terkait dengan makna Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan itu berasal dari akar katanya ro, mim, sama do, yang berarti panas dan menyengat. Jadi pada awalnya di Jazirah Arab itu menggunakan kalender Surya Chandra atau dalam bahasa Inggrisnya lunisolar, ya, gabungan antara matahari dan bulan sekaligus, ya. Dan bulan ke-9 itu jatuh pada musim panas yang sangat menyengat, gitu ya.
siangnya itu lebih panjang daripada malamnya, dan sehingga panasnya itu terus terakumulasi menjadi menghanguskan. Ya, itulah asal muasal dari kata Ramadan pada awalnya. Lalu kemudian ketika umat Islam mulai mengembangkan penggunaan kalender Hijriyah, maka rata-rata 11 hari lebih pendek daripada kalender sebelumnya, gitu ya. Maka bulan Ramadan yang tadinya menggunakan kalender surya chandra menjadi panas dan menyengat, kemudian tidak selalu seperti itu, gitu ya. Tidak selalu bertepatan dengan musim panas. Ya, sehingga kata Ramadan yang panas menghanguskan secara fisik dimaknai secara metaforik juga, ya, yaitu secara kiasan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu orang-orang yang kemudian panas karena kehausan, ya, atau diharapkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu, ya, sehingga dosa-dosa kita hangus terbakar, gitu ya. Sehingga setelah kita melalui bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang seakan-akan bayi barulah lahir, atau tak lagi berdosa, gitu ya. Next. Nah, di sini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah 183 yang mungkin kita semua sudah menghafal, gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini kita bisa gariskan 3 poin. Yang pertama adalah ini adalah bentuk undangan, ya. Undangan dari Allah Subhanahu wa taala khusus spesial bagi orang-orang yang beriman, ya. Beriman itu maksudnya apa? Maksudnya adalah memiliki keyakinan dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kalau ada orang yang mengaku Islam atau orang yang KTP-nya beragama Islam, maka belum tentu dia beriman kalau dia tidak menganggap Allah sebagai Tuhannya, gitu ya. Atau apa yang ada dalam status agamanya tidak menggambarkan kesehariannya, atau dia tidak merasa terpanggil dengan panggilan-panggilan keimanan, gitu ya. Maka banyak di antara orang-orang kita, ya, di Indonesia yang walaupun agamanya Islam, tapi mereka tidak mau berpuasa, ya, dengan berbagai macam alasan-alasan yang mereka buat-buat. Ada yang mungkin nggak puasa karena alasan pekerjaan, gitu ya. Ada yang nggak mau puasa karena alasan alasan duniawi, begitu ya, alasan nggak kuat dan sebagainya, ya. Sehingga orang-orang yang kemudian berpuasa maka adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ibaratnya Allah telah seleksi, gitu ya. Di antara jutaan, miliaran orang-orang di dunia ini, Allah pilih di antara mereka orang-orang yang Islam. Di antara jutaan, ribuan, puluhan, miliaran orang-orang Islam, dipilih sama Allah orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang beriman ini diapain? Kemudian Allah berikan upgrade, gitu ya. Allah berikan upgrade dengan cara apa? Dengan cara Allah perintahkan untuk berpuasa, gitu ya. Karena di akhir jelas tujuannya apa? Yaitu la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian semua bertakwa. Jadi Allah pengen nge-upgrade nih, ya, mengupgrade potensi diri kita dari orang-orang yang beriman kemudian diubah menjadi orang-orang yang bertakwa. Next. Ikhwah fillah rahimakumullah, sesungguhnya orang yang bertakwa itu bukan hanya sebatas status, ya. Tapi orang-orang yang bertakwa itu adalah gelar bagi orang-orang yang telah Allah pilih, ya, orang-orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba buka Quran surat Al-Hujurat, ya, di situ ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan yang Allah berfirman, Allah SWT berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ini bukanlah hanya sebatas status, tapi merupakan gelar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang istimewa. Bahkan keistimewaannya pun dilanjutkan dengan berbagai macam keistimewaan, keutamaan, seperti misalnya yang tergambar dalam Quran surat At-Talaq, gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita punya masalah kehidupan kita, gitu ya, baik itu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga dan sebagainya, yakin bahwasanya Allah akan selesaikan masalah itu dengan jalan keluar yang terbaik.
gitu ya. Kadang manusia itu punya banyak solusi, ya, punya banyak jalan keluar. Tapi pertanyaannya adalah apakah jalan keluar itu yang terbaik, begitu ya? Ada orang yang putus cinta, kemudian dia bunuh diri. Bunuh diri dianggap sebagai jalan keluarnya dia. Ya, seakan-akan dia bisa keluar dari permasalahan-permasalahan hidup dengan cara bunuh diri. Padahal itu bukan cara yang terbaik gitu ya. Kemudian ada juga orang yang terlilit hutang gitu ya, atau masalah ekonomi, kemiskinan dan sebagainya. Kemudian dia melakukan perbuatan riba gitu ya. Mungkin sejenak dia akan keluar dari masalah, tapi ternyata timbul masalah-masalah yang lain. Nah, akan tetapi orang-orang yang bertakwa, Allah sudah garansi, Allah sudah jamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan di ayat berikutnya adalah wa yarzuquhu, dan Allah berikan rizki ya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Jadi kalau kita masih menyangka-nyangka sebuah solusi dari permasalahan, sebuah rizki, itu namanya bukan rizki bagi orang yang bertakwa. Karena rizki bagi orang yang bertakwa adalah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tanpa kita sadari, ternyata ada rizki yang selalu mengalir bagi kita kalau kita bertakwa. Ya. Di sini adalah transformasi. Ya. Ramadan ini adalah bulan transformasi karakter. Ya. Input, proses, output. Ya. Inputnya apa? Inputnya adalah orang-orang yang beriman. Mungkin di antara orang-orang beriman, sebagaimana fitrahnya, pasti mengalami kenaikan iman dan penurunan iman, gitu ya. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Sesungguhnya iman itu kadang naik, kadang juga turun, begitu ya. Maka pastinya seorang orang-orang yang beriman ini pasti memiliki kelemahan-kelemahan, gitu ya. Ada yang masih suka berbohong, ada yang masih suka bermaksiat dalam kesendirian, ada yang masih suka menggosip dan sebagainya. Maka ada hal-hal yang kemudian harus dibenahi, ya. Ada hal-hal yang kemudian harus diperbaiki. Ya. Nah, perbaikan itu dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara kita berpuasa. Ya, karena puasa itu bukan hanya sebatas ritual semata, ya, tapi ada sebuah cara dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperkecil potensi maksiat dan memperbesar potensi ibadah, potensi pahala. Jadi bahasanya kalau kita mau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, maka lakukanlah dengan cara kita berpuasa. Ya, kalau kita orang yang beriman, ya pengen memperbanyak ibadah, mengurangi kemaksiatan, maka sering-sering berpuasa. Ya, maka apalagi puasa di bulan Ramadan 30 hari penuh, ya. Dalam beberapa teori-teori sosiologi, ya, kalau kita berusaha mengubah kebiasaan selama 30 hari, maka dia akan berubah, ya. Kalau ada orang yang pengen merubah kebiasaan gitu ya, pola makan misalnya, tapi dia hanya lakukan dalam waktu seminggu, ya, maka bisa jadi setelah seminggu itu dia akan kembali ke kebiasaan yang semula. Tapi kalau dia udah konsisten dilakukan selama 30 hari, ya, maka dia bisa istiqomah gitu ya. Kalau dia benar-benar komitmen menjaga 30 hari itu dia nggak ngelakuin maksiat dan dosa, ya. Maka kalau dia selalu melewati Ramadan terus ya, bertahun-tahun, ada hal-hal yang diperbaiki, maka semakin lama dia akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, gitu ya. Maka Ramadan ini bukan hanya sebatas bulan yang kita lewati begitu saja, tapi ini adalah sebatas seperti halnya pesantren, gitu ya. Pesantren selama sebulan untuk apa? Untuk menggembleng karakter kita, ya. Mengubah karakter kita yang tadinya masih banyak keburukan, kemudian diubah menjadi orang yang lebih baik ke depan, atau versi terbaik dalam diri kita, yaitu yang dikatakan la'allakum tattaqun. Next. Kemudian Ramadan juga termasuk bulan melatih kesabaran, gitu ya. Karena kita sebagai orang yang berpuasa itu, ya, diwajibkan untuk menahan diri dari segala emosi ketika berpuasa, ya, menahan lapar, menahan dahaga, kemudian menahan hawa nafsu, menahan amarah, dan menahan emosi yang berlebihan yang dapat merusak pahala puasa. Mungkin pahalanya puasanya nggak batal, tapi pahalanya berkurang, begitu ya. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, puasa Ramadan merupakan perisai dan benteng yang kokoh dari siksa api neraka.
Ya, kalau kita mau terhindar dari siksa api neraka, maka puasa Ramadan menjadi perisai dan benteng bagi kita. Kemudian kita juga diminta untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dari lisan kita nih gitu ya. Lisan kita dijaga supaya apa? Supaya kita nggak menggibah, ngomongin orang, ya, ngomongin keburukan-keburukan tetangga kita dan sebagainya, atau berkata-kata yang jorok dan juga kasar. Nah, yang masih suka menggibah, yang masih suka berkata buruk, ya, maka Ramadan adalah salah satu peluang, ya, momentum yang terbaik untuk kita merubah diri kita, ya. Kata Rasulullah SAW, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas dengan pahala tanpa batas. Begitu ya. Sabar ya, nahan lisan kita, ada orang yang jelek gitu ya, kita sabar supaya nggak ngomong kotor atau nggak ngatain dia. Ya, ada orang yang kemudian Allah berikan keistimewaan berupa keterbatasan fisik ya, kita jaga supaya hati kita nggak sombong gitu ya. Nah, jadi kita menjaga hati, menjaga lisan, begitu ya, melatih kesabaran kita. Next. Selain itu Ramadan juga bulan berbagi ya. Jadi pada bulan Ramadan ini Rasulullah SAW memberikan kita contoh keteladanan yang terbaik ya, dengan banyak bersedekah dan menjadi orang yang paling dermawan pada bulan suci ini. Ya, memberi yang tidak mampu serta mengurangi beban fakir dan miskin. Ya, kita dianjurkan untuk kemudian bersedekah ya, apalagi di akhir Ramadan kita diminta untuk melakukan zakat fitrah gitu ya. Zakat fitrah bagi yang mampu. Nah, kemudian apa keutamaan-keutamaan bulan Ramadan? Yang pertama adalah bulan turunnya Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi bulan Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, makanya ada malam nuzulul Qur'an, begitu ya. Malam diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkannya pada malam Al-Qadar atau 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini ada perbedaan pendapat gitu ya. Kapan Al-Qur'an diturunkan? Kalau kita lihat malam nuzulul Qur'an itu kan 17 Ramadan begitu ya. Sedangkan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah menurunkan Al-Qur'an pada 10 terakhir Ramadan ya. Sedangkan 17 Ramadan ya, bukanlah 10 hari terakhir Ramadan. Nah, yang mana yang benar? Dua-duanya benar, teman-teman, begitu ya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an dengan dua tahapan. Ya, tahapan pertama adalah dari sisi Allah kemudian diturunkan ke langit dunia ya. Itu secara langsung utuh gitu ya. Ini pada malam nuzulul Quran ya, 17 Ramadan. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur itu ya pada malam Lailatul Qadar yang pertama kalinya, begitu ya. Sehingga dua-duanya adalah benar, begitu ya. Next. Kemudian keutamaan berikutnya adalah Ramadan juga merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, gitu ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatul syayatin." Ya. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan juga setan-setan diikat atau dibelenggu, gitu ya. Dalam hadis yang lain dengan yang mirip-mirip kata-katanya gitu ya. Atakum Ramadhanu syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughliqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin ya. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin ya. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah telah wajibkan kepadamu bulan itu berpuasa gitu ya. Dan pada bulan itu dibukalah pintu-pintu langit, ditutuplah pintu-pintu neraka dan syaitan-syaitan dibelenggu ya. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, teman-teman semua, ketahuilah bahwasanya syaitan-syaitan itu memang diikat atau dibelenggu begitu ya. Dan ini para ulama udah sepakat gitu ya. Syaitan-syaitan itu dibelenggu. Tapi pertanyaan yang mendasar yang kita sering pikirkan adalah, kalau setan-setan dibelenggu saat Ramadan, kok masih ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan?
kok masih ada pembunuhan di bulan suci Ramadan? Kok masih ada perzinahan di bulan suci Ramadan? Nah, jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah syaitan-syaitan sudah melakukan tarhib Ramadan sebelum Ramadan, gitu ya. Jadi jangan sangka gitu ya. Ramadan itu setan-setan juga ngelakuin tarhib gitu ya. Tapi tarhibnya itu bukan menyambut gitu ya, bukan. Tapi mereka mempersiapkan ya pasukan untuk menggoda manusia sebelum Ramadan agar ketika Ramadan tiba mereka nggak usah goda-goda lagi ya. Nggak usah menggoda-goda, mereka sudah dengan sendirinya bermaksiat. Nah, ini hebatnya setan gitu ya. Mereka punya pasukan ya, karena setan itu sebenarnya terdiri dari dua jenis ya. Dalam Quran surat An-Nas ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya, yaitu setan itu adalah yang membisikkan keburukan pada hati manusia, yang membisikkan rasa was-was dalam hati manusia, dan terdiri dari minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia ya. Jadi syaitan-syaitan dari golongan jin dipimpin oleh iblis laknatullah alaih, mereka sudah membuat organisasi, membuat kepanitiaan Ramadan gitu ya. Panitia Ramadan. Nah, panitia Ramadan itu ngapain? Dia bagi-bagi tugas gitu ya. Kamu godain nih ustadz ini ya. Kamu godain nih tukang ini nih ya. Kamu godain nih mahasiswa ya. Kamu godain ini karyawan-karyawan kantor gitu ya. Masing-masing udah digoda tuh sebelum Ramadan ya. Sehingga apa? Sehingga ketika Ramadan tiba, mereka sudah dikader menjadi setan-setan dari jenis manusia, begitu ya. Nah, setiap profesi ada tuh setannya tuh, ya. Mahasiswa ada setannya sendiri, setan dari jenis manusia, ya. Setan pala hitam, gitu ya. Ini udah ada, ya. Sehingga ketika Ramadan tiba, walaupun setan-setan dari jenis jin dibelenggu, tapi setan dari jenis manusia masih bebas berkeliaran, menggoda manusia, ngajakin pada keburukan, ngajakin berzina, ngajakin untuk menggosip, ngajakin untuk bermaksiat, begitu ya. Nah, itu ya teman-teman semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan dalam hati kita. Next. Kemudian keutamaan bulan Ramadan berikutnya adalah Ramadan juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, dalam hadis likulli muslimin da'watun mustajabatun yad'u biha fi Ramadan. Setiap muslim memiliki doa yang mustajab atau terkabulkan yang ia berdoa dengannya pada bulan Ramadan ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah mustajab terkabulkan itu bukan berarti sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Qabul secara bahasa itu diterima ya. Dan secara definisi, secara prinsip Allah menerima semua doa ya. Allah mengabulkan semua doa tanpa terkecuali. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang kita inginkan terwujud? Belum tentu gitu ya. Karena sesungguhnya Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya ya. Jangan sampai semua doa terwujud. Ngeri juga nanti. Kalau kita doa pengen jadi X-Men misalnya gitu ya. Tangan kita biar ada kukunya panjang gitu ya. Kalau Allah wujudin ya bingung juga, repot gitu ya. Jadi Allah tahu yang terbaik bagi kita ya. Bisa jadi sebuah doa belum terwujud karena kita belum sanggup untuk menghadapinya gitu ya. Ada orang misalnya doa pengen jadi orang kaya gitu ya. Ternyata Allah belum wujudkan. Bisa jadi kalau kita diwujudkan jadi orang kaya, ternyata kita jadi orang yang sombong. Padahal ketika kita masih kurang, kita imannya sangat tinggi. Nah, itu ya. Mungkin Allah pengen ngasih kita persiapan ya. Bagaimana kalau kita supaya kita siap agar ketika doa kita terwujud, kita udah siap gitu ya. Karena asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita anggap baik ternyata buruk bagi Allah, dan boleh jadi yang kita anggap buruk ternyata baik bagi Allah. Ya, Allah yang maha tahu, yang mana yang tersirat, mana yang tersurat, yang mana yang zohir, mana yang batin, Allah maha tahu gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya, masalah jodoh, masalah keuangan, Allah udah tahu ya. Tinggal kita banyak-banyak berdoa ya. Kemudian kita dimintakan untuk diberikan kekuatan agar kita siap menghadapi masalah-masalah yang kita dapatkan gitu ya. Kemudian salasun la turaddu da'watuhum as-shaimu hina yuftiru wal imamul adil wa da'watul mazlum
Ya, 3 hal yang tidak tertolak doa mereka. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa ketika berbuka, ya. Jadi kalau kita bikin buka bersama nih, bukber ya, yang pertama kali setelah azan berkumandang kita berbuka puasa, jangan lupa untuk berdoa, gitu ya. Karena doa itu sangat mustajab ketika kita berbuka puasa, ya. Banyak-banyak berbuka, ya. Kemudian yang kedua adalah imam pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi, begitu ya. Next, lanjut. Kemudian selain itu adalah bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki pahala yang sangat besar dan misterius. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan. Ya, satu kebaikan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Siapa yang menentukan berapa 10 sampai 700 itu? Ya tergantung dari ibadah kita, ya. Apakah ibadah kita sempurna, gitu ya, pertanyaannya. Kalau kita sholat nih, ya, apakah sholat kita dari niat sampai salam itu sudah sesuai dengan Rasulullah ajarkan? Nah, itu menentukan berapa pahala ibadah kita, gitu ya. Tapi yang jelas di bulan Ramadan semua ibadah-ibadah kita, ya, yang sunnah maupun yang wajib itu dilipat gandakan beratus-ratus kali lipat, gitu ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Karena apa? Karena as-saumu li wa ana ajru bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, ya. Maka aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi kita nggak pernah tahu, ya, sangat misterius pahala puasa itu, karena Allah yang tahu. Kita puasa itu nggak ada yang tahu, ya. Puasa itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Bisa jadi ada orang yang kelihatannya puasa, ternyata nggak puasa, begitu ya. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Robnya. Ya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ya, bukan berarti nggak sikat gigi, begitu ya. Tetap sikat gigi, karena di hadapan manusia kita juga harus memberikan kemanfaatan. Next. Kemudian menjadi syafaat pada hari kiamat, ya. Kata Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat, ya, pada hamba Allah di hari kiamat. Ya, puasa berkata, ya Rob, aku telah mencegahnya dari makanan dan syahwatnya di waktu siang, maka berikan aku syafaat untuknya. Al-Quran berkata, ya Rob, aku telah mencegahnya tidur di waktu malam, berikan aku syafaat untuknya. Jadi puasa dan Al-Quran itu pada hari kiamat meminta pada Allah agar bisa memberikan syafaat bagi para umat Rasulullah SAW, gitu ya. Next. Kemudian mendapatkan keistimewaan surga Ar-Rayyan. Ya, jadi bagi orang-orang yang berpuasa, ya, terutama di bulan suci Ramadan, yang puasanya the best, gitu ya, maka Allah menganugerahkan bagi kita yaitu surga khusus, namanya surga Ar-Rayyan, ya, hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di hari kiamat, ya. Akan dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa, mereka pun masuk dari pintu tersebut, dan apabila semuanya telah masuk, tidak ada yang boleh memasukinya lagi, gitu ya. Jadi khusus surga bagi orang-orang yang ahli puasa, gitu ya. Next. Kemudian, nah, berikutnya di sini peristiwa-peristiwa bersejarah, ya. Termasuk di sini ada tentang Indonesia juga nih, ya. Yang pertama adalah pembebasan Mekah atau Fathu Mekah, ya. Kita bayangkan sama-sama, Islam yang tadinya sedikit jumlahnya kemudian tertindas, bahkan sebelum peristiwa Fathu Mekah itu Islam sangat terpinggirkan, termarginalkan, begitu ya. Islam kemudian diboikot, nggak boleh ada yang beli dagangannya, nggak boleh ada yang dagang sama mereka, kemudian nggak boleh berkomunikasi, memutus hubungan, gitu ya, sampai kemudian dipinggirkan ke pinggir Mekah, gitu ya. Tapi ketika setelah hijrah kemudian kembali, ya, pada peristiwa haji, ya, maka Allah berikan pembebasan Mekah. Umat Islam datang berbondong-bondong dari Madinah, ya, menuju ke Mekah, dan orang-orang Quraisy Mekah tidak mampu berkutik lagi, gitu ya. Mereka sudah otomatis masuk ke dalam Islam dan menerima Islam sebagai agama yang benar, gitu ya. Bahkan para musuh-musuh Islam termasuk Hindun yang dulunya membunuh paman Nabi, ya, dia masuk Islam dan pada akhirnya dia juga menjadi orang yang ikhlas dengan keislamannya. Bahkan Abu Sufyan juga termasuk yang awalnya berat dalam keislamannya,
pada akhirnya masuk Islam dan menjadi salah satu pejuang dalam perang-perang dalam Islam. Kemudian peristiwa Perang Badar. Nah, ini peristiwa yang sangat bersejarah gitu ya. Bayangkan 300 pasukan melawan 1000 pasukan kafir Quraisy, ya. Yang menang siapa? Yang menang secara jumlah, secara logika matematik pasti orang-orang kafir Quraisy. Ternyata pada bulan Ramadan Allah kirimkan malaikat-malaikat yang turun berbondong-bondong. Pada akhirnya Islam menang walaupun hanya berjumlah 300 orang. Kemudian yang ketiga adalah tunduknya Imperium raksasa Romawi dalam naungan Islam, ya, berakhirnya perang Tabuk. Ini peristiwa yang sangat bersejarah. Pada bulan suci Ramadan, ya, umat Islam berhasil menaklukkan Romawi. Padahal Romawi itu adalah negara imperium raksasa yang sangat adidaya, ya. Orang-orang tuh nggak pernah terfikirkan mereka bisa kalah gitu ya. Ternyata Islamlah yang mampu mengalahkan mereka. Pada apa? Pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat adalah menyerahnya kota Taif. Ya, kalau ingat, kota Taif itu adalah tempat Rasulullah pengen hijrah pada awalnya, gitu ya. Karena apa? Karena Rasulullah itu dulu disusui oleh seorang Halimatus Sa'diyah yang berasal dari kota Taif. Sehingga Rasulullah beranggapan kayaknya bisa nih dakwah ke sana. Karena dulu ibu susuku adalah orang Taif, gitu ya. Tapi ketika di sana ternyata sudah dahulu masuk kabar-kabar miring tentang Rasulullah. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Taif sendirian, ya, Rasulullah dihujani oleh batu, ya, ditimpukin, kemudian sampai Rasulullah berdarah, gitu ya. Tapi Rasulullah kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, ditawarin, apakah engkau mau aku timpakan gunung di atas kota Taif? Kata Rasulullah, jangan, wahai malaikat, gitu ya. Sesungguhnya aku optimis di antara mereka nanti anak-anaknya akan beriman pada Rasulullah, ya, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar gitu ya. Pada akhirnya kota Taif menyerah pada Islam dan kemudian banyak di antara mereka yang menjadi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian berikutnya pembebasan Andalusia Spanyol, ya. Jadi pada zaman dahulu Spanyol itu di bawah kekuasaan Islam, ya. Kapan dibebaskannya? Pada bulan suci Ramadan oleh seorang pejuang bernama Tariq bin Ziyad, gitu ya. Kemudian kemenangan melawan pasukan Mongol. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu pasukan Mongolia itu termasuk pasukan yang sangat ditakuti karena sangat bengis, sangat kejam, gitu ya. Setiap tempat yang dilewati oleh pasukan Mongol pasti habis dihancurkan, di bumi hanguskan, orang-orangnya dibunuh, tawanannya dimutilasi dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya pada bulan suci Ramadan Allah menangkan orang-orang Islam menghadapi pasukan Mongolia. Ya, dan yang terakhir yang kita sama-sama kagumi gitu ya, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada bulan suci Ramadan. 17 Agustus 1945. Next. Nah, sekarang kita masuk pada inti persoalan kita, yaitu pentingnya apa sih meningkatkan iman di bulan suci Ramadan, ya. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan kebutuhan spiritual, ya. Ikhwafillah, yakinlah bahwasanya hidup kita itu sementara, gitu ya. Kalau kita bandingkan usia hidup kita, ya, rata-rata itu cuma hidup sampai 60 tahunan sampai 70 tahunan, gitu ya. Sedangkan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, di sisi Allah itu satu hari adalah 1000 tahun, ya. Satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia, ya. Kalau kita konversikan gitu ya, berapa sih usia kita dibandingkan dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata hanya sekitar 2 jam, ya. Hanya sekitar 2 jam setengah, gitu ya. Nggak ada sehari-harinya, ya. Nggak ada setengah hari bahkan, ya, kita hidup. Lalu untuk apa kita hidup, ya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya tujuan utama dari kita hidup itu adalah untuk ibadah, untuk mengabdikan hidup kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara kita berpuasa, ya. Apalagi kalau kita hitung umur kita 60 tahun, 63 tahun, atau mungkin sekarang ada yang masih 20 tahun, 26 tahun, ya, 15 tahun, 19 tahun, nah itu ya, usia kita belum seberapa, ya. Kalau kita bandingkan ibadah kita sama maksiat kita, mungkin banyakkan maksiat kita, gitu ya. Usia kita nih, dari 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, berapa tahun sih kalau kita hitung full ibadah?
ya. Paling nggak nyampe 5 tahun tuh, gitu ya. Tapi ada satu momentum dalam bulan Ramadan yang mampu mengubah itu semua, ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfisyahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversikan gitu ya, 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Jadi 83 tahun kalau sekali aja kita dapat Lailatul Qadar, maka kita sudah melebihi ibadah seumur hidup kita, gitu ya. 83 tahun itu di atas usia rata-rata manusia hidup, begitu ya. Kalau kita dapat aja satu malam Lailatul Qadar, kita ibarat kita beribadah penuh selama 83 tahun, itu udah lebih daripada usia kita, ya. Maka penting bagi kita untuk meningkatkan iman di bulan suci Ramadan agar kita bisa mendapatkan tujuan hidup yang sejati. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin jadi pribadi yang terbaik, ya, versi terbaik diri kita, maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah perkuat persaudaraan, gitu ya. Karena manusia itu ibadah, ya, dalam kesendirian itu nggak enak, begitu ya. Kalau kita masuk surga sendirian juga nggak enak. Maka bangunlah persaudaraan, saudara, ya. Kalau kita mau beribadah, ajak teman-teman kita, ajak saudara-saudara kita, ajak keluarga-keluarga kita, sehingga ibadah kita lebih bermakna dan kemudian kita bisa masuk surga bareng-bareng, gitu ya. Dan yang terakhir adalah meraih keberkahan, ya. Karena keberkahan itu adalah kita bisa memanen pahala yang berlipat ganda, baik itu berlipat ganda secara kuantitas maupun secara kualitas, gitu ya. Keberkahan itu nggak cuma masalah banyaknya pahala, tapi dari manfaat yang kita berikan pada orang lain. Nah, apalagi bulan suci Ramadan banyak berbagi, banyak berinfak, sedekah, gitu ya. Maka insya Allah manfaatnya bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, begitu ya. Next. Nah, ini ya, amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan ya. Kalau nggak kelihatan mungkin bisa dibesarkan ya di Zoom. Yang pertama adalah sholat tahajud, ya. Sholat tahajud itu, ini kalau kita bikin rundown ya, 1 hari penuh gitu ya, kita harus bisa mengatur jadwal kita dengan baik, ya. Karena kalau kita nggak mengatur jadwal dengan baik, pasti hari-hari kita akan diisi dengan keburukan, ya. Minimal banget kalau kita nggak nyusun jadwal, pasti kita akan mengisi hari kita dengan kesia-siaan. Nah, maka daripada kita sia-sia, apalagi sampai kemudian kita bermaksiat, lebih baik kita menyiapkan rundown kehidupan kita selama bulan suci Ramadan, ya. Minimal target-target ini kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Kalau nggak tercapai, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi yang jelas kita harus targetkan, kita niatkan, kita doa, ya, kita kuatkan, kita tekadkan, ya. Karena ini adalah peluang yang mungkin nggak bisa diulangi di kemudian hari, ya. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, gitu ya. Maka yang pertama adalah sholat tahajud, ya. Sholat tahajud itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asaan sesungguhnya sholat tahajud itu, sholat malam itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, ya. Karena Allah itu turun di sepertiga malam, begitu ya. Untuk apa? Untuk melihat hamba-hambanya, siapa yang beribadah, siapa yang sholat, siapa yang lagi baca Quran, siapa yang lagi zikir, gitu ya. Kemudian mengakhirkan sahur, ya. Habis sholat tahajud sahur, gitu ya. Ya, sholat tahajud sahur, sunnahnya adalah diakhirkan, ya. Jadi sholat sahur itu jangan terlalu pagi, gitu ya. Jangan habis isya banget, gitu ya. Agak-agak mau subuh, gitu ya. Sekitar jam 3:30 sampai jam 4 itu bagus untuk sahur. Kemudian memperbanyak istighfar dan salawat, ya. Karena dalam Al-Quran disampaikan wastaghfiru nafil ashar, ya. Beristighfar banyak-banyak di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu sangat efektif untuk selain kita selesai makan, kita banyak-banyakin istighfar sama salawat sambil menunggu waktu subuh, gitu ya. Itu the best banget, begitu ya. Banyakin istighfar dan salawat di waktu sahur menjelang subuh. Kemudian berpuasa dengan benar dan dengan penuh kesungguhan, ya. Jadi puasa itu nggak cuma sekedar puasa nahan lapar sama haus doang, gitu ya. Tapi ada hal-hal yang harus dijaga, ya, untuk menjaga komitmen kita dalam berpuasa, ya, dengan penuh kesungguhan. Pelajarin tuh gimana tuh cara fikih puasanya gimana, ya. Apa-apa aja yang dilarang, apa-apa aja yang dibolehkan tuh dipelajari, ya. Ikut kajian-kajian fikih puasa. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, ini penting, gitu ya.
sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan yaitu tahiyatul masjid. Sebelum kita duduk di masjid, disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Kemudian ada juga sunnah berikutnya yaitu sunnah sholat setelah wudhu, ya. Jadi setelah kita wudhu disunahkan untuk sholat 2 rakaat, gitu ya. Itu pahalanya luar biasa. Kemudian sholat rawatib qobliyah ba'diyah, ya. Sebelum subuh ada, ya. Kemudian sebelum zuhur juga ada, setelah zuhur ada, sebelum asar ada, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, gitu ya. Itu totalnya 12 rakaat. Nah, kalau kita menunaikannya pada 12 rakaat itu, insya Allah kita akan dibangunkan rumah istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kadang-kadang kan nggak sempet nih, gitu ya. Kita datang ke masjid, tiba-tiba udah mau qomat, begitu ya. Nah, alhamdulillahnya, dalam Islam itu kita boleh menggabungkan ibadah, tapi syaratnya adalah memiliki tata cara yang sama, ya. Jadi satu sholat 2 rakaat itu bisa diniatkan untuk 3 hal, ya. Misalnya kita sholat sunnah tahiyatul masjid plus kita sholat sunnah setelah wudhu plus juga sholat qobliyah subuh. Nah, itu luar biasa. 2 rakaat aja udah dapet 3 pahala, 3 niat, gitu ya. Tapi kalau waktu masih sempat ya sholat lagi, begitu ya. Jadi tergantung dari kondisi. Kalau kondisinya nggak sempat, cukup 2 rakaat aja udah dapet 3 niat. Kalau niat, begitu ya. Jadi ini boleh kita menggabungkan ibadah asal memiliki tata cara yang sama. Dan merupakan sunnah ya, kalau wajib nggak boleh. Kemudian zikir pagi petang. Nah, habis sholat subuh ya, jangan langsung pulang, tapi zikir dulu ya, zikir pagi petang. Itu luar biasa. Zikir pagi petang itu bisa menjaga kita dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, gitu ya. Kemudian tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu juga dibanyakin, gitu ya. Apalagi kalau kita lagi pergi-pergian, ya jangan sampai lidah kita itu kosong, ya jangan sampai bibir kita itu diem, bengong, begitu ya. Banyak orang yang lagi nyetir mobil, nyetir motor itu bengong, gitu ya. Daripada bengong, mendingan kita sambil berzikir, sambil tasbih, tahlil, tahmid, takbir, gitu ya. Kemudian perbanyak doa, gitu ya. Doanya jangan cuma buat diri sendiri, ya. Jangan doanya udah mulai jangan egois, tapi doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga kita, doa untuk Islam, doa untuk saudara-saudara kita seiman, gitu ya. Doa untuk bangsa kita dan negara kita, gitu ya. Kemudian salat tarawih, ya salat tarawih mau yang 10 rakaat, mau yang 11 rakaat kayak mau yang 20 rakaat ya. Yang benar adalah yang sholat, yang salah adalah yang nggak sholat, begitu ya. Jadi ikutin aja sesuai dengan preferensi kalian, asal punya dalil yang jelas, sholat tarawih, ya. Kemudian meningkatkan tilawah Al-Quran. Nah, ini kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan Quran. Minimal kalau di bulan-bulan biasa itu disunahkan untuk 1 juz 1 hari atau 30 juz dalam 1 bulan, begitu ya. Tapi kalau dalam bulan puasa seusahanya lebih, gitu ya. Berikan 2 juz ya, 1 hari 2 juz sehingga 1 bulan bisa dapat 2 kali khatam Quran, gitu ya. Tapi kalau nggak sanggup nggak apa-apa, pelan-pelan aja, gitu ya. Kalau cuma sanggup 1 lembar sehari nggak apa-apa. Yang penting istiqomah, gitu ya. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi nggak istiqomah. Nah, ada beberapa yang disunahkan ya, seperti misalnya Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk ya, tiap hari kita baca. Kemudian ada juga yang pekanan yaitu setiap Jumat yaitu surat Al-Kahfi. Juga minimal 1 juz setiap hari, itu saran saya, gitu ya. Terus gimana cara ngebaginya? Kalau kita langsung baca 1 juz 1 kali itu kayaknya agak berat, begitu ya. Tapi kalau kita bagi-bagi ya, bagi aja setiap sholat ya. 1 hari kan sholat 5 kali, 5 waktu ya. 1 juz itu adalah 10 lembar atau kalau halaman 20 halaman. Nah, kita bagi aja tuh ya. 20 dibagi 5 berarti 1 kali sholat adalah 4 halaman atau 2 lembar, begitu ya. Dibagi. Kalau 2 lembar saya yakin insya Allah ringan, begitu ya. Akan lebih ringan lagi kalau sholatnya makin banyak, begitu ya. Jadi insya Allah bisa kita lakukan. Kemudian menambah hafalan Quran. Selain kita baca, kita juga menambah hafalan Quran. Ya, juz 30 dari kita kecil sampai gede kok nggak hafal-hafal, begitu ya. Karena nggak dihafalin, begitu ya. Jadi mulai sekarang di Ramadan minimal setengah juz saja. Ya, hafal tuh dari Ad-Duha sampai An-Nas itu dihafal. Ya, buat yang udah hafal Ad-Duha sampai An-Nas lanjutin sampai An-Naba. Begitu ya. Sehingga juz 30
hafal di bulan Ramadan gitu ya. Itu insya Allah luar biasa. Kalau udah hafal juz 30 nambah juz 29. Kalau udah hafal juz 29 28 ya. Tambah lagi 1, 2 dan sebagainya. Silakan. Kemudian zakat, infak, sedekah, wakaf atau disingkat ziswaf ya. Sedekah ya, keutamaannya itu sedekah itu sebelum subuh ya, atau sedekah subuh. Jadi kalau misalnya antum mau berangkat sholat subuh, sedekah tuh ya, sedikit nggak apa-apa, yang penting rutin setiap subuh begitu ya. Daripada sekali sedekah 100.000 tapi besoknya nggak sedekah lagi begitu ya. Jadi dikit-dikit di istiqomahkan gitu ya. Ada orang kesusahan belum makan, kasih makanan gitu ya, itu sedekah ya. Kemudian nanti di akhir Ramadan ada zakat fitrah namanya ya. Zakatnya per kepala berapa ya, tergantung ikut dari masjid terdekat atau lembaga zakat terpercaya gitu ya. Kemudian itikaf itu adalah bersengaja untuk bertahan di masjid gitu ya, memperbanyak ibadah, memperbanyak tilawah, zikir ya, sampai kemudian subuh ya, dari habis maghrib sampai habis subuh. Itikaf. Nah, itikaf itu sebenarnya boleh kapan aja. Boleh di luar Ramadan, boleh di saat Ramadan awal-awal, boleh juga yang paling utama adalah di 10 malam terakhir. Ya, karena 10 malam terakhir itu sambil mengejar malam Lailatul Qadar. Begitu ya. Kemudian berbuka puasa bersama. Ya, jadi buka puasa itu sunnahnya bersama-sama, karena dari kebersamaan itu ada keberkahan begitu ya. Apalagi kita bagi-bagi itu ke orang-orang, takjil on the road ya. Ada orang di jalanan yang belum buka puasa, apalagi ada tukang-tukang kita kasih gitu ya. Ada ojol kita kasih dan sebagainya. Kemudian meningkatkan kualitas sholat, menjaga sholat 5 waktu. Nah, buat yang selama ini sholatnya masih ngikutin kata-kata orang gitu ya. Oh, sholat tuh katanya begini. Nah, mulai sekarang Ramadan pelajarin ya. Gimana sih cara sholatnya Rasulullah, pelajarin gitu ya. Ikut kajian fikih sholat ya, ikut taklim, kajian yang bahas sholat, sehingga kita bisa memperbaiki kualitas sholat kita. Ya, jangan sampai kita udah gede nih tapi nggak tahu cara sholat yang benar kayak gimana, begitu ya. Kemudian menjaga lingkungan dan hubungan sosial, gitu ya. Jadi kalau antum lihat sampah, mau bukan antum yang buang sampahnya, ambil sampahnya, buang tempat sampah. Itu cara kita menjaga lingkungan dan menghormati bulan suci Ramadan, begitu ya. Gak peduli siapapun yang buang sampahnya, kalau ada sampah, lihat, dipungut, dibuang, gitu ya. Kemudian menjaga hubungan sosial, ya, tetangga kita, ya, kali-kali kita kasih makanan, begitu ya. Kemudian silaturahim dengan sesama teman dan sebagainya. Kemudian menyimak ceramah dan pengajian. Sekarang pengajian itu udah gampang, gitu ya. Lewat YouTube bisa, lewat TikTok bisa, ya. Tapi yang paling utama datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, ikut kajian taklim dan sebagainya. Kemudian menjauhi hal-hal yang merusak iman. Nah, ini perhatikan baik-baik gitu ya. Kita anak-anak muda ini banyak banget potensi-potensi kemaksiatan, ya. Potensi-potensi yang merusak iman. Kita buka HP cuma 5 menit aja itu maksiat tuh banyak banget, ya. Lihat aurat, ya. Ada juga bahasan-bahasan yang kotor, ya. Ada juga joget-joget dan sebagainya. Itu bisa merusak iman. Makanya saya saranin jangan sering-sering buka HP, ya. Atau kalau misalnya mau sering-sering buka HP karena ada kesibukan dalam pekerjaan, antum download tuh aplikasi. Ya, aplikasi namanya bagus nih, aplikasi namanya Satu Ayat. Jadi aplikasi itu ada di Play Store. Kalau antum download aplikasinya, setiap antum buka HP akan muncul ayat Al-Qur'an. Nah, itu ya. Jadi kita dipaksa ngebaca, ya. Minimal satu ayat per kita buka HP. Semakin sering kita buka HP, semakin banyak bacaan Quran kita. Tapi jangan sering-sering juga, gitu ya. Maksudnya adalah untuk memaksimalkan kalau kita terpaksa buka HP karena pekerjaan, seenggaknya kita baca 1 ayat setiap buka HP. Itu bagus banget, ya. Kemudian bermuhasabah dan memaafkan orang lain setiap sebelum tidur. Nah, ini penting banget nih, ya. Kebiasaan para sahabat ya, sebelum tidur itu adalah bermuhasabah. Ya, kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah dirimu sebelum Allah menghisapmu. Ya, kemudian maafin orang lain setiap sebelum tidur. Ini bagus banget ya. Bagus banget buat hati kita ya, supaya hati kita bersih, nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa dendam gitu ya. Maafin orang lain. Kalau ada orang yang salah sama kita, baik sengaja maupun nggak sengaja, maafin aja gitu ya.
Bulan suci Ramadan, bulan berkah, saling bermaaf-maafan. Dan yang terakhir adalah ziarah kubur untuk zikrul maut, ya. Kalau ada saudara-saudara kita ataupun keluarga kita yang sudah berpulang duluan, ziarah tuh ya. Ziarah, doain sambil zikrul maut, ya. Karena maut itu bisa datang kapan aja sama siapa saja, ya. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, sesungguhnya ajal itu bisa datang, tidak ada yang bisa mengakhirkannya, tidak ada yang bisa memajukannya, begitu ya. Next. Lanjut, panitia. Nah, terakhir, bagaimana cara kita menggapai maghfirah atau ampunan Allah di bulan suci Ramadan? Dalam Rasulullah itu Rasulullah bilang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap pahala, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, jadi maghfirah ini yang kemudian kita idam-idamkan, gitu ya. Bagaimana dosa-dosa kita yang telah berlalu itu diampunin sama Allah. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan tentang makna dari imanan wa ihtisaban, ya. Jadi menurut beliau imanan itu adalah meyakini kewajiban puasanya, gitu ya. Termasuk juga dalam menjaga hukum-hukum dan syarat-syarat puasanya. Kemudian ihtisaban itu maksudnya adalah azimatan, yang dapat dalam bahasa kita adalah ketetapan hati, azam, kemauan kuat, tekad yang bulat dalam mencari pahala atau ridho Allah. Makanya orang yang beriman itu dan wahtisaban itu harus menjaga puasanya supaya puasanya itu nggak sia-sia. Karena dalam hadis itu Rasulullah sempat bilang, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atos, ya. Banyak orang-orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dalam puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Nah, ini nauzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu. Lalu gimana caranya? Kita next dulu. Ya, gimana caranya, syarat-syaratnya menggapai maghfirah di bulan suci Ramadan? Ya, panitia next. Syarat-syaratnya adalah yang pertama meninggalkan dusta, ya. Malam yada'a qaula zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan selalu mengamalkannya, maka Allah Ta'ala tidak butuh pada puasanya. Jadi percuma puasa 30 hari penuh kalau masih suka berbohong sama orang tua, sama guru, ya, sama diri kita sendiri. Nah, itu yang suka nyontek, ya, yang suka bohong sama orang tua, ya. Bilangnya mau sekolah ternyata mau ke mall, ya. Bilangnya pulang habis ngerjain tugas kelompok ternyata malah nongkrong di Tamini Square. Nah, ini nggak boleh, gitu ya. Berbohong, ya. Bilangnya nggak punya pacar ternyata punya pacar. Nah, itu juga bohong, dusta. Ya, kata Allah, Allah tidak butuh puasa kalian, gitu ya. Jadi sia-sia puasanya kalau kita masih suka berdusta. Karena dusta itu pasti akan ditutupi oleh dusta-dusta berikutnya. Sekali kita berbohong, pasti besoknya bohong lagi. Bohong buat nutupin bohong yang pertama, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjauhi perkara sia-sia dan kata-kata kotor. Ya, laisa siyamu minal akli wasyarbi innama siyamu minal lagwi warrafas. Ya, sesungguhnya bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa itu adalah menjauhi perkara yang sia-sia dan kata-kata kotor. Nah, buat yang masih sering buka TikTok lihat joget-joget gitu ya, buat yang masih sering buka TikTok liatin cowok-cowok ganteng gitu ya, buat cewek-cewek cantik, cewek-cewek seksi, ya, mulai sekarang harus dihilangkan, ya. Tandain tidak tertarik, tidak tertarik, tidak tertarik, sehingga nggak muncul-muncul lagi tuh, ya. Yang muncul adalah kajian-kajian, ya, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, tuh TikTok kita isi gituan semua harusnya, begitu ya. Sehingga isinya adalah kemanfaatan. Kemudian jauhi kata-kata kotor. Yang masih sering ucap-ngucap kata-kata binatang gitu ya. Mulai sekarang diganti kalimatnya dengan kalimat thayyibah, ya. Kalau ketemu sama hal-hal yang menakjubkan, Masya Allah. Kalau ketemu sama berita-berita buruk, ya, innalillahi, ya. Kalau ketemu sama kekurangan-kekurangan manusia, subhanallah, ya. Kalau takjub, Allahu Akbar gitu ya. Kalau ngelakuin sesuatu, Bismillah. Selesai ngelakuin sesuatu, Alhamdulillah. Intinya suara lisan kita itu basah dengan manfaat-manfaat dan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, sehingga yang keluar pahala, bukan dosa.
Yang terakhir adalah menjauhi maksiat, ya. Kalau puasa tapi tetap ngelakuin maksiat itu namanya puasanya itu pahalanya berkurang atau bahkan bisa hilang, gitu ya. Karena maksiatnya terus dijalankan. Ya, ketahuilah amalan taqarrub mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya mubah ketika di luar puasa, seperti makan atau berhubungan badan dengan istri, tidak akan sempurna sehingga seorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang dia larang, yaitu dusta, perbuatan zolim, baik itu zolim pada diri sendiri, kepada manusia, atau bahkan kepada hewan dan tumbuhan, begitu ya. Yang masih suka metik-metik pohon nggak jelas tuh ya buat apa, itu harus dihindari. Ya, metik-metik rumput nggak jelas tuh juga harus dihindari. Yang suka nendang-nendang kucing tapi nggak tahu kenapa tuh juga sama, itu harus dihilangin ya. Nggak boleh nendang-nendang kucing ya. Bahkan anjing pun juga nggak boleh asal kita tendang, kecuali dia lagi gila ya, atau lagi rabies ya, kita kabur ya. Atau kalau mengancam nyawa kita boleh untuk bunuh gitu ya. Tapi kalau nggak kenapa-napa jangan asal ditendang gitu ya. Itu namanya zolim gitu ya. Kemudian bermusuhan di antara manusia adalah masalah darah, harta, dan kehormatan. Itu juga termasuk maksiat ya. Maka kalau kita mau puasa kita sempurna, maka banyakin ibadah, kurangin maksiat, dan terus berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Next. Terakhir ya. Mari sama-sama kita bersihkan hati kita di bulan yang suci ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasada kulluh wa iza fasadat fasadal jasada kulluh ala wahiyal qalb. Ya, sesungguhnya ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Ya, kalau dia baik maka baik seluruh tubuhnya. Jika dia rusak maka seluruh tubuhnya juga rusak. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Setiap kemaksiatan yang kita lakukan maka akan tumbuh setitik noda, ya, noda hitam dalam hati kita. Semakin banyak noda hitam itu maka akan tertutupilah hati kita dengan gelapnya noda tersebut. Kalau suatu benda ya ditutup dengan sebuah noda yang hitam tebal, maka otomatis cahaya nggak bisa masuk. Apa itu cahaya? Cahaya hidayah dari Allah. Makanya orang yang sudah sering bermaksiat mau dinasihatin sampai mulut berbusa itu susah. Kenapa? Karena dia tertutupi hatinya. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit itu kalau kita masih suka bermaksiat. Maka dari sekarang hilangkanlah penyakit-penyakit hati, iri, dengki, riya, sombong, ujub, takbur ya. Itu semua dihilangkan ya, sehingga kita bisa menjalani ibadah bulan puasa ini dengan penuh ketenangan, penuh kenyamanan, dan penuh persiapan dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga buat saya pribadi tentunya ya. Karena saya juga manusia biasa, penuh salah, penuh hilaf. Ya, semoga apa yang saya sampaikan yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari saya pribadi. Semoga Allah maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalau ada yang mau tanya sudah jawab, kita dengar. boleh. Ya, saya kembalikan ke panitia. Ya, sekarang terima kasih sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya pada Ustaz Mujahid. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui kolom komentar atau langsung on mic aja, nggak apa-apa. Dipersilakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Ini keluar dulu Pak Abu Jahid. Ya, siapa? Silakan. Saya mau keluar Pak. Ya. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ada yang nanya nih via chat ya. Assalamualaikum Pak, mohon maaf sedang tidak dapat on mic. Saya mau tanya Pak, kalau ada orang mengajak orang lain dalam kebaikan dan orang yang diajak tersebut ikut menjalankan, tetapi ternyata orang yang ngajak sendiri yang kurang dalam keistiqomahan menjalani ibadah tersebut, apa orang yang ngajak dapat dosa double karena nggak bisa menjalani apa yang udah diajak ke orang lain? Mohon jawabannya Pak. Ya. Sebenarnya secara hadis gitu ya,
setiap ada orang yang menyampaikan kebaikan, kemudian orang lain mengikutinya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sama, ya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ya, maka insya Allah ketika dia mengajak kita pada kebaikan dan kita istiqomah, dia juga akan kecepatan pahala. Ya, tapi kalau dia nggak ngelakuin lagi, itu urusannya ada dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang jelas dia tetap dapat pahala dari cara dia ngajak kita. Ya, karena kita istiqomah dalam menjalaninya, dia dapat pahala juga. Ya, tapi untuk urusan dia nggak ngelakuin lagi, itu urusan dia sama Allah, itu urusan hidayah. Ya, karena may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan hidayah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Ya, tapi barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa mampu memberikan dia hidayah. Ya, jadi buat kamu yang punya teman itu, doakan dia, ya, ajak dia kembali, ya, karena sesungguhnya kalau kita punya sahabat, punya teman, kita mau masuk surga bareng-bareng, maka genggam terus tangan dia, kemudian ajak terus dalam kebaikan, ya, insya Allah. Ajak terus, jangan pernah lelah, ya, karena hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah itu mudah banget bolak-balikin hati manusia. Ya, ada kok contohnya, gitu ya. Para sahabat-sahabat itu dulunya para musuh-musuh Allah, ya, musuh-musuh Islam. Umar bin Khattab, ya, Khalid bin Walid, itu bahkan dulu musuh-musuhin Islam. Abu Sufyan, ya. Tapi sekarang ketika masuk Islam, jadi orang yang paling ngebela Rasulullah, gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu, bolak-balikin hati manusia. Atau bahkan ada juga kisah, ya, seorang penghafal Quran, ya, 30 juz, ternyata hanya karena wanita dia masuk ke dalam agama yang lain, ya, dia murtad dari agama Islam, dan kemudian semua hafalannya hilang, gitu ya, tidak ada yang dia hafal kecuali satu ayat tentang kemunafikan, gitu ya. Jadi nggak pernah ada yang tahu kayak gimana masa depan seseorang. Tapi yang jelas setiap orang yang buruk punya masa depan, bisa punya masa depan yang baik, dan orang yang baik pun juga punya masa lalu yang buruk, ya. Maka kita doakan agar masa depan kita baik dan kita ajak orang-orang supaya tetap dalam kebaikan. Begitu ya, Khalifah Surahman. Insyaallah. Kemudian ada lagi nih, panjang nih, ya. Ingin bertanya, apakah salat tarawih, tahajud, duha, dan salat mutlak lainnya bisa lebih dari 10 atau 20 rakaat? Seperti Al-Imam Abdiddar mengatakan, sungguh salat malam tidak memiliki batasan tertentu. Nah, ini udah tahu jawabannya. Gitu ya. Jadi sebenarnya jumlah rakaat itu tidak ada batasan, teman-teman, gitu ya. Jadi mau kita dari habis Isya sampai sebelum subuh itu salat terus tuh, ya. 50 rakaat, 60 rakaat, 70 rakaat tuh nggak masalah, ya, asal kita kuat, gitu ya. Jadi nggak ada batasan rakaat. Sedangkan untuk salat tarawih, gitu ya, salat tarawih itu memang ada contohnya dari Rasulullah. Ada Rasulullah kadang mencontohkan 8 rakaat, ada juga 20 rakaat. Sisanya salat witir, ya. Tapi kalau misalnya kita habis salat Isya mau salat tarawih, ya, misalnya udah salat tarawih nih, entah itu 11 rakaat ataupun 8 rakaat ataupun 20 rakaat, terus nanti malam mau salat tahajud, boleh-boleh aja, gitu ya. Salat tarawihnya 8 rakaat, tapi salat tahajudnya 8 rakaat lagi, nggak masalah. Diakhiri dengan salat witir 3 rakaat, nggak masalah. Jadi nggak ada batasan untuk berapa jumlah rakaat dalam salat, gitu ya. Di Madinah pun, di Mekah pun juga salat malam bervariasi, gitu ya. Bahkan kadang lebih dari 20, gitu ya. Bisa 30 lebih, 30, 40, gitu ya. Jadi jelas ya, bahkan Imam Ahmad melakukan salat tarawih hingga 200 rakaat, iya, gitu ya. Jadi memang nggak ada batasan. Tapi memang dalam hadis ada tata caranya, ya. Dalam sunnah itu kita bisa melakukan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu ya. Tapi ada juga hadis yang membolehkan 4 rakaat langsung, boleh juga. Tapi yang paling kuat memang pendapatnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu ya. Jadi mau berapa banyak jumlah rakaatnya, asal 2 rakaat salam nggak masalah. Gitu ya. Tapi kalau 2 rakaat salam, 200 rakaat langsung, ya capek juga, ya. Nggak kuat juga pasti. Gitu ya. Jadi 2 rakaat, tapi jumlah totalnya tidak ada batasan. Insyaallah begitu ya. Kemudian, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apabila masih punya hutang puasa, apakah bisa ikut menjalankan ibadah puasa di bulan ini? Dan bagaimana cara membayar hutang puasa tapi lupa hutang puasanya berapa hari, Pak? Nah, ini
untuk hutang puasa memang diusahakan ditunaikan sebelum Ramadan berikutnya, gitu ya. Kalau dalam pendapat Ustadz Abdul Somad kalau nggak salah ya, kalau dia punya hutang puasa, kemudian dia tidak menunaikannya dalam sampai bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, dia berdosa, gitu ya. Berdosa tapi tetap wajib membayar fidyah, tetap wajib qadha, ya. Jadi bayar fidyah qadha puasa juga, gitu ya. Jadi tetap tidak ada pengganti daripada ibadah-ibadah, karena rukun Islam itu nggak bisa digantikan, gitu ya. Seperti halnya syahadat nggak boleh digantikan orang lain, atau nggak boleh digantikan dengan satu hal yang lain, nggak boleh, ya. Syahadat ya syahadat. Kemudian sholat pun juga begitu, ya. Sholat itu tidak bisa digantikan dengan apapun, ya. Makanya kalau ada orang yang nggak menjalankan sholat atau nggak ngelakuin sholat dalam beberapa kali atau berapa tahun, gitu ya, dia tetap wajib menggantinya, tapi dicicil, gitu ya. Ada orang yang nggak sholat selama 10 tahun misalnya, ya, karena dia khilaf atau bukan khilaf ya, sengaja untuk nggak sholat selama bertahun-tahun, maka dia tetap wajib menggantinya, ya, dicicil, ya. Habis sholat subuh 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, gitu ya. Habis sholat subuh, sholat zuhur misalnya, sholat zuhur lagi untuk mengganti zuhur yang ketinggalan. Sama kayak puasa, di puasa juga gitu, ya. Di waktu-waktu di luar Ramadan wajib mengganti bulan puasa-puasa yang tertinggal. Kalau lupa gimana? Kalau lupa jumlahnya, harus diupayakan untuk mengambil angka yang yakin, ya. Karena beribadah itu nggak boleh dalam keraguan-raguan, begitu ya. Seperti hanya sholat juga gitu. Kalau sholat nih kita lupa rakaat, gitu ya, maka sunnahnya adalah mengambil rakaat yang diyakini, gitu ya, atau menggenapkannya, begitu ya. Misalnya kita lagi sholat isya nih, ya, kita ada di rakaat 3, ya, kemudian lupa rakaat, maka dia wajib mengambil yang digenapkan, begitu ya, digenapkan, sehingga dan harus diyakini, nggak boleh ada keraguan-raguan, karena sholat dalam keadaan ragu itu tidak sah, begitu ya. Jadi tadi ya, untuk yang lupa berapa hari puasanya harus diupayakan kira-kira berapa ingatnya, kemudian diambil yang terbanyak, gitu ya. Ambil yang terbanyak, jangan ambil yang terdikit, ya, itu namanya nyari untung, begitu ya. Nyari yang terbanyak. Ya, misalnya kita kira-kira 10 atau 12 ya, 12 aja berarti, gitu ya. Kira-kira 12 atau 20 ya, 20 berarti, gitu ya. Jadi harus diambil yang paling banyak, ya. Kalau misalnya ternyata 12 bukan 20, seenggaknya kita udah dapat pahala juga dari puasanya, gitu ya. Nggak akan rugi, gitu ya. Nggak akan rugi. Tapi kalau kurang kan rugi. Ya, mendingan banyak daripada rugi, begitu ya. Jadi kalau misalnya lupa bilangan puasanya, ingat-ingat, kemudian cari yang terbaik, cari yang paling mendekati, dan yakinlah dengan hal itu, jangan ragu-ragu, begitu ya. Kemudian izin bertanya, apabila sahur, apakah masih boleh menyantap makanan sampai azan selesai? Nah, ini ada perbedaan pendapat ya. Karena dulu ketika zaman Rasulullah itu ada 2 azan, ya. Azannya Bilal sama azannya Abdullah bin Umi Maktum. Ada 2, ya. Azan yang pertama itu azan peringatan, ya, azan imsak, ya. Azan yang kedua itu azan beneran untuk panggilan sholat, gitu ya. Nah, yang dibolehkan untuk masih makan adalah azan yang Umi Maktum yang pertama, ya. Sedangkan azan yang kedua, azannya Bilal, itu udah nggak boleh makan lagi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika imsak masih boleh makan, teman-teman, ya. Jadi kalau ada imsak nih, imsak untuk Jakarta dan sekitarnya masih boleh makan, gitu ya. Buat yang masih punya makanan di piringnya belum habis, harus makan, harus dihabisin daripada mubazir, gitu ya. Buat yang masih megang minuman, masih ada tehnya, gitu ya, wajib dihabisin, gitu ya. Walaupun udah imsak. Tapi kalau udah azan berkumandang ya nggak boleh lagi, gitu ya. Karena sudah batasan untuk makan, ya. Jadi kalau azan udah berkumandang, kalau di Indonesia kan azannya cuma sekali ya. Azan cuma sekali. Maka azan itulah yang menjadi penanda boleh atau enggaknya kita makan. Nah untuk azan selesai, sebenarnya para ulama itu lebih condong kepada dari mulai azan itu udah nggak boleh, gitu ya. Ketika dia mendengarkan azan dari mulai Allahu Akbar itu udah nggak boleh, karena udah masuk waktu. Seperti halnya ketika dia azan,
ketika azan berkumandang itu dari mulai Allahu Akbar tuh udah boleh sholat, gitu ya. Udah boleh sholat. Misalnya ada apa? Tapi yang sunnahnya setelah azan selesai, gitu ya. Tapi mulai azan berkumandang itu udah boleh sholat. Ya, misalnya nih kita megang HP, lihat jadwal sholat, ya. Misalnya sholatnya itu maghrib, misalnya jam 18.06, ya. Kita lagi ada di posisi yang tidak memungkinkan ke masjid, misalnya lagi di puncak gunung, gitu ya. Maka 18.06 itu, ya, ketika azan baru Allahu Akbar itu udah bisa sholat, gitu ya. Berarti apa? Berarti udah masuk waktu sholat, ya. Berarti udah nggak boleh makan lagi, ya. Walaupun ada sebagian orang yang berpendapat kalau azannya masih azan masih boleh. Tapi kan azan nggak ada yang tahu. Ada yang azannya panjang, ada yang azannya pendek, kan? Ya, kalau azannya panjang kita minta tolong azannya panjangin dong, gitu. Biar masih boleh makan, nah nggak boleh, gitu ya. Jadi selain itu apa nggak sesuai dengan kelaziman umat Islam, yang kedua adalah terdapat keambiguan, gitu ya, tentang kapan azan selesai. Karena azan itu selesai sesuai dengan muazinnya. Kadang azan di musola ini selesai, azan sini belum selesai, ya nggak? Gitu ya. Mau yang mana diikutin nih? Gitu ya. Maka yang paling aman, yang paling selamat adalah ketika azan berkumandang jam 18.06 teng, itu udah maghrib, udah nggak boleh. Kalau subuh ya, kalau subuh berarti kalau dia lihat di jadwal nih, jam 04.42 itu udah nggak boleh makan lagi, ya. Walaupun azan tuh baru Allahu Akbar, gitu, itu udah nggak boleh makan lagi. Itu lebih aman, lebih nyaman, lebih selamat, begitu ya. Kecuali imsak, kalau masih imsak masih boleh makan. Apalagi di tangannya masih ada piring, masih ada nasi, masih ada lauk. Apalagi di tangannya masih ada gelas, isinya ada kopi atau ada teh. Itu masih harus minum, ya. Kalau masih imsak, gitu ya, insya Allah. Kemudian ketika berniat sholat taraweh namun terhalang oleh pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, apakah kita tetap taraweh bisa mendapatkan pahala taraweh? Oh, iya, boleh, ya. Kalau misalnya taraweh itu tidak ada jadwal jamnya itu kapan aja, nggak terserah kita, ya. Karena Rasulullah itu hanya mempraktekkan sholat taraweh berjamaah itu 3 hari. Sisanya itu adalah Rasul sholat sendiri, begitu ya. Hanya saja setelah Rasulullah wafat, ya, para sahabat itu banyak yang sholat sendiri-sendiri, ya, di masjid, sehingga nggak beraturan nih. Ada yang sholatnya di sini, ada yang di sini, berantakan. Maka Umar mengambil inisiatif untuk mengumpulkan kembali para sahabat, kemudian sholat berjamaah, sholat taraweh sampai sekarang, gitu ya. Jadi sampai sekarang itu habis isya sholat taraweh. Ada yang diiringi juga dengan ceramah dulu, gitu ya. Tapi sejatinya taraweh itu boleh jam berapa aja setelah isya, mau jam 8 malam, kayak mau jam 9 malam, mau jam 10 malam, mau berjamaah ataupun sendiri itu boleh, pahalanya tetap sama, gitu ya. Insya Allah tetap punya pahala taraweh, gitu. Tapi tetap berjamaah tetap lebih bagus, ya. Hanya saja Rasulullah mencontohkan hanya 3 hari, sisanya sendiri. Untuk apa? Karena Rasulullah khawatir kalau misalnya Rasulullah sholat tarawehnya jamaah terus, takutnya dikira wajib, begitu ya. Makanya Rasulullah akhirnya sholat sendiri sampai akhir hayatnya, begitu ya. Tapi kita sebagai seorang umat akhir zaman, ya baiknya mengusahakan untuk berjamaah, gitu ya. Walaupun tetap boleh sendiri-sendiri, ya. Sendiri boleh, di rumah boleh, ya, di masjid boleh, di musola boleh. Silakan, gitu ya. Mau jam 11 malam boleh juga. Misalnya kita lagi safar nih, ya. Safarnya itu membuat kita nggak bisa keluar kereta atau nggak bisa keluar pesawat sampai jam 11 malam. Nyampe jam 11 malam istirahat, sholat taraweh boleh aja, gitu ya. Kemudian izin bertanya, di media TikTok sedang ramai seseorang sholat di kereta dengan memakai mukena lengkap dan sejadah yang digelar di gerbong kereta pada saat kereta berjalan. Bagaimana pandangan Ustadz? Sebenarnya kalau untuk sholat sunnah, gitu ya, sholat sunnah itu lebih fleksibel, gitu ya, lebih fleksibel. Orang bisa aja sholat sambil berkendara, itu bisa, ya. Jadi kalau antum nih lagi mau pergi-pergian, ya, kemana gitu, misalnya ke sekolah, ke kampus atau ke sekolah, gitu ya, udah masuk waktu duha nih, ya, antum masih ada wudhu, maka antum sholat sambil naik motor boleh, gitu ya. Sholat sambil naik motor boleh, ya. Itu boleh kalau sunnah, yang nggak boleh kalau wajib, ya, itu nggak boleh.
Karena Rasulullah pernah nyontohin, Rasul sholat di atas unta, gitu ya. Tapi sholat sunnah, ya. Sholat sunnah itu boleh juga sambil duduk, tanpa ada uzur. Misalnya kita lagi capek nih, ya, lagi pegel kaki, ya. Sholat sunnah sambil duduk boleh, sholat tarawih sambil duduk boleh, gitu ya. Tapi kalau sholat wajib, ya diusahakan berdiri, gitu ya. Kecuali kalau kakinya bermasalah, gitu ya. Jadi untuk sholat sunnah itu lebih fleksibel. Mau sambil duduk boleh, mau sambil diri boleh, mau sambil berkendara juga boleh. Apalagi di kereta yang memiliki dimensi, gitu ya. Artinya orang bisa berdiri, bisa sambil berdiri, ya. Untuk kiblatnya adalah mengikuti arah dari kendaraannya, ya. Misalnya dia lagi di bus atau lagi di kereta, maka kiblatnya adalah depan keretanya, gitu ya. Jadi ngadep ke pergi, itulah kiblat. Insya Allah begitu fikihnya, secara fikihnya. Kemudian izin bertanya, kalau selama bulan suci Ramadan kita tidak menunaikan ibadah tarawih, tapi kita menjalankan sholat wajib lima waktu, apakah puasa tetap sah? Puasa tetap sah, ya. Apakah pahala puasa berkurang? Enggak berkurang, karena tarawih wajib, tarawih sunnah, ya. Tidak ada pengurangan pahala dari ibadah-ibadah sunnah. Yang bikin pahala puasa berkurang adalah kemaksiatan, gitu ya. Jadi kalau antum puasa cuma sholat wajib 5 waktu aja, ya, tapi nggak ngelakuin maksiat, itu tetap sah dan tidak berkurang pahala puasanya. Tapi sayang, ya, eman-eman kalau bahasa orang Jawanya, gitu ya. Eman-eman, dikasih waktu banyak, ya, Ramadan 30 hari, kok nggak dipakai buat tarawih, begitu ya. Jadi tarawih itu salah satu ibadah istimewa yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Sebenarnya sebelum Ramadan pun atau di luar Ramadan pun ada juga ibadah yang sama kayak tarawih, yaitu Qiyamul Lail, ya, tapi waktunya sepertiga malam. Ya, kalau tarawih dari mulai habis isya boleh, ya, dilakukan sampai menjelang subuh, itu boleh, begitu ya. Jadi jawabannya adalah pahala puasa tetap sah, pahala puasa tidak berkurang, karena tarawih itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, tapi yang bikin pahala berkurang adalah kemaksiatan, ada yang menggunjing, dengki, iri, ria, itu bikin pahala puasa berkurang. Ya. Oke, teman-teman, itu ya insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada dari Anda yang kurang tepat atau antum merasa ada sumber lain yang lebih terpercaya, silakan diambil, ya, karena sejatinya kemampuan Anda, ilmu Anda terbatas, gitu ya. Insya Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah kita lewati, Masya Allah, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Dan kita akan nanti ke acara berikutnya, yaitu penutup dan doa yang penutup aja. Mungkin akan dipimpin oleh Ustaz Udin untuk bacaan doa. Oke, mari sama-sama teman-teman semua kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan dalam menjalani ibadah bulan suci Ramadan, ya. Walaupun Ramadan tinggal berapa menit lagi, tapi nggak ada yang tahu apakah kita masih bisa menjumpainya atau enggak. Maka kita berdoa agar umur kita disampaikan di bulan suci Ramadan sampai Ramadan selesai, ya. Kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah, dan kita berdoa juga sama Allah untuk membersihkan hati kita dari segala macam dengki, iri, ya, dan hal-hal lain yang kemudian bisa mengurangi pahala puasa. Dan semoga Allah berikan kita perubahan dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai Ramadan, gitu ya. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan gelar sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wakhdul man khazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Misri wa fi Turki wa fi Indonesia wa fi kulli makanin wa fi kulli zamanin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi acara demi acara sudah kita lewati. Mungkin teman-teman diharapkan mungkin ya kami ingin mendokumentasikan apa yang sudah kami laksanakan. Ayo dibuka kameranya. Ya, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih pada teman-teman semua, status saja, guru-guru semua, orang tua, yang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan saya satu persatu ya. Terima kasih sudah hadir di acara pada hari ini. Mudah-mudahan di acara selanjutnya insya Allah kita akan mengundang teman-teman semua. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semuanya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.